الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari mengkaji wasiat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kepada salah seorang alim, Abul Qasim Al-Qasim Ibn Yusuf rahimahullah, yang dimana sejatinya wasiat ini dapat kita jadikan sebagai wasiat umum buat kaum muslimin. Bagaimana tidak, sedang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah seseorang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Bahkan di umur yang masih beliau rahimahullah telah mampu memberikan fatwa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di halaman 27, di mana beliau rahimahullahu rahmatan wasi'a qal wal takun himmatuhu fahma maqasidir rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi wa sa'iri kalami. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hendaknya penuntut ilmu ataupun selain dari penuntut ilmu, hendaknya maksud dari manusia dan tujuan dari manusia adalah memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa-apa yang Allah datang dengannya ala muradillah, dengan keinginan Allah, sesuai dengan maksud Allah. Dan Imam Syafi'i juga melanjutkan, amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillahi ala muradi Rasulillah. Dan aku juga beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah, sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah seorang muttabi' sejati, orang yang mengikuti agama ini dengan benar. Seorang muttabi' sejati adalah orang-orang yang senantiasa meletakkan tujuan utamanya pada perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah muttabi' sejati. Seorang yang mengikuti Allah sesuai dengan keinginannya, dan seseorang yang mengikuti Rasulullah sesuai dengan keinginannya. Inilah muttabi' sejati. Makanya hendaknya setiap manusia dan setiap diri ketika hendak beramal dengan sesuatu harus melihat apakah amalan ini ada dalilnya
Ini yang pertama. Yang kedua, dalil ini maksud dan tujuan darinya apa? Maka ini wajib untuk diperhatikan. Karena bukanlah ittiba' itu dengan beramal hanya dengan nusus saja, tanpa melihat maksud dan tujuan dari nusus ini. Bukanlah ittiba' beramal dengan nas saja, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, dan tidak melihat maksud dan tujuan dari nas ini. Bukanlah ittiba' apa yang kita ucapkan tadi. Akan tetapi ittiba' adalah beramal dengan nas, kemudian melihat tujuan dan maksud dari nas ini. Inilah ittiba'. Inilah ittiba'. Inilah maksud dari al-mutaba'ah. Tidak hanya beramal dengan nas saja, dengan dalil saja. Tapi perlu kita lihat, ini dalil, maksud dan tujuannya bagaimana. Harus sesuai dan selaras dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya bagi setiap penuntut ilmu untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya. Hendaknya bagi setiap penuntut ilmu untuk mengetahui dan mengilmui maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian setelah ia mengetahui maksud dan tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan hadis ini, barulah setelah itu ia bangun pemahamannya di atas maksud dan tujuan ini. Jadi pemahaman itu jangan dibangun di atas dalil saja. Tapi pemahaman itu dibangun di atas dalil bersamaan dengan maksud dan tujuannya. Agar kita mampu untuk berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah selama ini orang-orang Khawarij itu berprinsip dan berkonsep dengan dalil juga, di mana mereka mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengutarakan kalimat yang benar di hadapan para pemimpin yang zalim. Ini dalil atau bukan? Dalil. Tapi ia tidak tahu apa maksud dan tujuan dalil ini diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ia naik ke mimbar, ia ingkari para pemimpin dengan cara terang-terangan. Ketika ia bermajlis dengan majlis-majlisnya, ia sebut aib-aib pemerintah dan mengingkarinya secara terang-terangan dengan berdalilkan hadis tadi. Sebaik-baik jihad mengutarakan kebenaran, kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ia tidak tahu bahwasanya hadis ini, tujuan dan maksud dari hadis ini ada kalimat inda. Inda itu maksudnya di sisi. Maka maksud dari hadis ini, engkau mengutarakan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, itu engkau berada di sisinya. Bukan malah engkau berada di atas mimbar sedangkan pemimpin berada di atas istananya. Ini kekeliruan dan kecacatan di dalam memahami sebuah hadis. Makanya seorang penuntut ilmu, ketika ia benar-benar ingin berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia bangun pemahamannya di atas dalil bersamaan dengan maksud dan tujuannya. Ini wajib. Jangan hanya bersandar pada dalil saja. Jangan hanya bersandar pada dalil saja tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari hadis ini. Maka inilah maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau melanjutkan, faidat ma'anna qalbuhu anna hadha huwa muradur rasul fala ya'dilu anhu fima bainahu wa bain Allah ta'ala wala ma'an nasi idza amkanahu dhalik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jikalau ia telah memahami maksud dan tujuan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dan hatinya itu tenang tentang hal itu, maka jangan sekali-sekali ia menyelisihi ataupun meninggalkan hal itu. Jikalau memang hatinya telah tenang, jangan sekali-sekali ia meninggalkannya dan tidak beramal dengannya, baik pada perkara-perkara antara dirinya dengan Allah ataupun perkara-perkara antara dirinya dengan manusia. Jikalau memang ia mampu untuk melakukannya, maka tidak ada alasan ketika telah datang sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana hati ini telah tenang akan hadis itu, kemudian kita juga telah memahami hakikat dan maksud dari hadis itu, tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak beramal dengannya. Tidak layak bagi seorang muslim yang telah datang perkara itu kepadanya untuk tidak beramal dengannya. Makanya selalu para ulama kita sampaikan, ketika datang padamu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, maka jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ketika telah datang padamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jangan pernah ragu. Beramal dengannya. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam ucapannya, di mana beliau rahimahullah mengatakan, tidaklah sebuah hadis yang sahih datang kepadaku kecuali aku beramal dengannya walaupun sekali. Ini ucapan dari siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kenapa? Karena ketika datang padamu sebuah hadis dan ini hadis sahih dan engkau tahu maksud dan tujuan dari hadis ini, kemudian engkau tidak beramal dengannya, lihat apa konsekuensinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi aqwamin." Aku melewati beberapa kaum ketika aku diangkat oleh Allah ke langit. Di malam beliau diangkat yang kita kenal dengan malam Isra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa kaum. Bagaimana keadaan kaum itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tuqradu syafahuhum bimaqarid minan nar. Lidah-lidah mereka, mulut-mulut mereka digerogoti dengan gunting yang berasal dari neraka. Lidah-lidah mereka dan mulut-mulut mereka digerogoti dengan gunting-gunting dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Orang-orang yang digerogoti mulutnya dan lisannya dengan gunting-gunting dari neraka. Siapa mereka? Maka Jibril alaihi salam mengatakan, "Khutaba'u ummatik." Orang-orang yang gemar berbicara dari kalangan umatmu wahai Rasulullah. Khutaba, orang-orang yang gemar berkhutbah dari kalangan umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang berucap, orang-orang yang sering mengatakan suatu ucapan tapi tidak beramal dengannya. Wa yaqra'una al-Qur'an wa la ya'maluna bih. Ia membaca Al-Qur'an tapi ia tidak beramal dengannya. Ia membaca hadis tapi ia tidak beramal dengannya. Maka ini konsekuensi yang besar bagi siapa saja yang datang padanya hadis yang benar, sahih, dan ia telah tahu maksud dan tujuan dari hadis itu sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia tidak beramal dengannya, maka sangat dikhawatirkan ia akan masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib bagi setiap penuntut ilmu, berapapun umurmu, apapun kedudukanmu, berapa lama pun engkau menuntut ilmu, wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mengetahui hal-hal yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hendaknya ia patut untuk mengetahui maksud dari warisan itu, tujuan dari warisan itu, agar ia mampu untuk beramal, agar amalannya sesuai dengan ittiba',
amalannya sesuai dengan ittiba' yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jal ataupun berkaitan dengan hak-hak makhluk. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap penuntut ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, wal yajtahid. Dan hendaknya setiap diri berusaha, berupaya, bersungguh-sungguh ayya'tasima fi kulli babin min abwabil ilm bi aslin ma'thurin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunan yang diletakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bagi para penuntut ilmu. Fatanabbah. Perlu diperhatikan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib untuk berusaha, wajib untuk berupaya, wajib untuk bersungguh-sungguh bagi setiap para penuntut ilmu untuk berpegang teguh di setiap bab dari bab-bab ilmu. Engkau berpegang teguh dengan satu usul, satu pondasi, satu hukum asal yang berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Maka ini tahapan seseorang di dalam menuntut ilmu. Maka wajib bagi penuntut ilmu, tujuan utamanya adalah mengetahui pondasi ataupun usul ataupun hukum asal di bab-bab tertentu dari sisi bab-bab ilmu yang ia pelajari, yang ia ilmui, yang ia tuntut. Sebagai contoh, Wen Akbar belajar fikih. Akbar belajar fikih. Maka seseorang yang belajar fikih wajib tahu hukum asal ataupun pondasi ataupun usul di bab-bab tertentu dari sisi bab-bab fikih. Contoh bab bejana ataupun wadah, babul aniyah. Babul aniyah. Maka ketika engkau masuk ke bab itu, antum harus tahu, dan ini tahapan paling pertama, apa hukum asal di bab ini? Apa usul di bab ini? Apa pondasi yang disepakati di bab ini? Yang dimana dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, isyaratkan tentang kesepakatan ini. Maka kita tahu bahwasanya hukum asal dari awani, bejana-bejana dan wadah adalah taharah. Ini hukum asalnya. Al-aslu fil aniyah at-tahara. Ini hukum asal. Wajib antum tahu. Wajib antum tahu. Agar dengannya engkau membangun keilmuanmu di atas pondasi ini. Engkau tidak tahu hal ini, yakin ilmumu akan berantakan. Ilmumu akan berantakan. Engkau ditanya pada satu permasalahan, antum rancau di permasalahan itu. Kenapa? Antum tidak fokuskan pada pondasi utamanya. Antum tidak fokuskan pada usul yang patut untuk diberikan perhatian. Pada hal yang disepakati, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Di bab bejana dan wadah, para ulama sepakat. Al-aslu fil aniyati taharah. Hukum asal di bab aniyah, bejana ataupun wadah, itu suci. Apa maksud suci? Boleh digunakan. Boleh digunakan. Maka saat ini ada bejana yang berasal dari emas. Saya sudah tahu hukum asalnya. Bahwasanya hukum asal di bab bejana dan wadah ini, itu suci, boleh. Ada bejana dari emas. Saya minum dari bejana itu. Boleh atau tidak? Di awal pembahasan kita katakan boleh karena engkau berada di hukum asal. Tapi ketika kita telah naik ke level selanjutnya, ternyata ada dalil khusus yang mengkhususkan bejana emas untuk keluar dari hukum asalnya. Maka datang Akbar memperingati saya, Ustaz, Nabi SAW bersabda seperti ini, bahwasanya seseorang tidak boleh meminum ataupun makan dari bejana ataupun wadah yang terbuat dari emas. Saya belum tahu dalilnya, tapi saya berada di hukum asal.
Selama saya berada di hukum asal dan saya jahil akan dalil itu, maka saya diberikan uzur di sini. Tapi kalau telah datang dalil dan telah datang iqamatul hujjah kepada diri saya tentang masalah ini dan saya masih ngotot untuk minum dari bejana emas, maka disinilah saya dipermasalahkan. Maka wajib bagi setiap manusia untuk membangun amalannya di atas hukum asal. Ketika datang dalil khusus yang mengeluarkan perkara-perkara tertentu dari hukum asal ini, barulah ia beramal dengan dalil khusus tadi. Begini cara penuntut ilmu membangun keilmuannya. Ia tahu, sama halnya bab muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu wal-hil. Hukum asal dari sisi bab muamalah adalah boleh dan halal. Ini hukum asal. Maka antum boleh bermuamalah dengan cara apapun karena engkau berada di hukum asal, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau sudah ada dalil khusus yang melarang tentang perkara itu, disinilah engkau tidak boleh beramal dengan muamalah itu. Begini caranya orang belajar. Begini caranya orang membangun keilmuannya. Maka lihat, ketika engkau mempelajari sesuatu, lihat dari sisi hukum asal tadi. Jikalau ada hal-hal yang mencocoki hukum asal, maka itu baik. Tapi jikalau ada hal yang menyelisihi hukum asal, maka perlu dilihat dulu, ada tidak dalil yang mengkhususkannya. Kalau ada dalil yang mengkhususkannya, yang menyelisihi hukum asal tadi, maka itu juga baik. Kapan ia menjadi buruk? Ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang perkara-perkara tertentu untuk menyelisihi hukum asal tadi. Begini cara orang belajar, begini tahapannya. Dan inilah tahapan yang diletakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab ini sebagai wasiat bagi para penuntut ilmu, yang dimana kembali lagi hukum asal itu adalah hal yang disepakati, yang darinya ia dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan perkara-perkara usul. Man hurimal usul, hurimal wusul. Siapa yang diharamkan atasnya perkara usul, pondasi, maka haram atasnya untuk sampai pada ujung ilmu. Haram atasnya untuk sampai pada puncak ilmu. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan la wusula illa bi atharil usul. La wusula illa bi atharil usul. Engkau tidak akan pernah sampai kecuali engkau mengikuti jejak-jejak usul. Maka penting untuk mengetahui perkara-perkara usul di setiap ilmu. Bahkan di setiap bab penting untuk memperhatikan perkara-perkara usul. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya dengan mengatakan wa idza ishtabaha alai, jikalau ia bimbang, jikalau ia ragu, jikalau tidak nampak padanya perkara yang benar, mimma qad ikhtalafa fihi an-nasu, dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia di dalamnya, falyad'u, maka hendaknya ia berdoa, bima rawahu Muslimun fi sahihi, dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa berkata, idza qama yusalli minal lail, ketika ia bangun untuk salat di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail dan Tuhan Israfil, fatiras samawati wal ard, zat yang membuat langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya, alimal ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib ataupun hal-hal yang dipersaksikan,
anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang menghukumi, engkaulah yang meletakkan hukum di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku dari perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan manusia, engkau berikan petunjuk kepadaku dari sisi kebenaran atas izinmu wahai Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya dirimulah sang maha pemberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Ini ketika kita bimbang. Ini ketika kita ragu. Ini ketika kita tak mampu untuk menentukan antara dua perkara yang diperselisihkan, kita tak mampu merajihkan. Kita tak mampu untuk menentukan yang inilah yang paling benar, yang inilah yang paling rajih. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dianjurkan bagi para penuntut ilmu untuk membaca doa ini. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wa syahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa ini wajib untuk dihafal. Di pertemuan yang akan datang saya akan tanyakan setiap diri tentang doa ini. Ini doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun untuk salat malam. Di mana beliau baca ini? Siapa yang tahu? Tafadhal. Iftitah. Beliau baca ini di doa iftitah beliau. Maka ini bagian dari doa-doa iftitah. Dari sekian banyak doa iftitah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa ini ketika ia bangun di salat malamnya. Maka ini wajib untuk dihafalkan, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Karena akan datang satu zaman, akan datang satu perkara engkau tak mampu untuk merajihkan. Engkau tak mampu untuk menguatkan antara dua pendapat ataupun lebih. Engkau akan ragu, engkau akan bimbang yang mana yang paling sahih. Maka di saat itulah engkau dianjurkan untuk membaca doa ini. Engkau dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya ikhwani, penuntut ilmu, ketika ia menuntut ilmu, ketika ia belajar, ia akan mendapati beberapa masalah. Ketika ia belajar, ia akan mendapati permasalahan yang disepakati. Permasalahan yang disepakati, yang kita kenal dengan masalah ittifaqiyah. Seorang penuntut ilmu pasti ketika ia berada di tahap-tahap belajarnya, ia akan dapati beberapa masalah yang telah disepakati. Maka masalah ataupun pembahasan yang telah disepakati ini, yakini bahwasanya ini kebenaran. Yakini bahwasanya ini kebenaran karena Nabi SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati ala dalalah." Umatku ini tidak akan pernah bersatu dan bersepakat di atas kesesatan. Terlebih ketika permasalahan itu disepakati di kalangan para salaf. Terlebih ketika masalah itu disepakati di masa tabi'in ataupun tabi'in. Terlebih ketika masalah itu disepakati dari salafun as-salih, dari generasi terbaik. Maka ini tentunya adalah kebenaran. Dan kadang penuntut ilmu di tahap-tahap belajarnya akan mendapati permasalahan yang kita kenal dengan masalah khilafiyah. Permasalahan yang diperselisihkan. Permasalahan yang diperselisihkan. Permasalahan yang diperselisihkan ini, ikhwan, ada dua kondisi, ada dua keadaan. Engkau harus tahu permasalahan ini. Permasalahan yang diperselisihkan ini, engkau harus tahu dulu apakah permasalahan yang diperselisihkan saat ini sebelumnya adalah hal yang disepakati atau tidak. Ini hal antum harus tahu dulu. Ada satu permasalahan khilafiyah,
yang diperselisihkan di kalangan manusia di zaman engkau. Saat ini diperselisihkan. Maka lihat, apakah di dalam permasalahan ini sebelumnya ada kesepakatan dari salaf? Contoh, demonstrasi. Di zaman ini banyak orang mengatakan demonstrasi permasalahan khilafiyah. Anggaplah hal itu khilafiyah. Kami bersama kalian. Anggaplah kita katakan demonstrasi permasalahan khilafiyah. Tapi ketika kita berhadapan dengan permasalahan khilafiyah, tahap awal dan langkah awal kita bersikap, kita harus tahu dulu apakah permasalahan khilafiyah saat ini sebelumnya ada kesepakatan atau tidak. Maka kita lihat hukum demonstrasi di zaman ini sebagian orang katakan khilafiyah, tidak masalah. Tapi tahap awal, langkah awal ketika kita berhadapan dengan permasalahan khilafiyah, kita lihat ada kesepakatan sebelumnya atau tidak. Maka kita dapati ternyata ada kesepakatan bahwasanya tidak boleh seseorang memberontak kepada pemimpinnya, baik pemimpin yang zalim, selama ia bukanlah pemimpin yang kafir, selama ia adalah seorang yang muslim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memberontak kepadanya dan keluar dari ketaatannya, baik dari sisi ucapan ataupun amalan, apatah lagi keyakinan. Dan ini kesepakatan. Khilaf ini muncul, perselisihan ini muncul di zaman belakangan. Tapi di zaman sebelumnya, dari zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in, didapati ada kesepakatan di situ. Maka ketika kondisinya seperti ini, maka kita beralih kepada kesepakatan sebelumnya dan tidak melirik kepada perselisihan di zaman ini. Begitu orang bersikap. Begini pijakan kaki seorang penuntut ilmu, bahkan begini pijakan kaki seorang muslim ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan khilafiyah. Ia harus tahu apakah permasalahan khilafiyah ini sebelumnya ada ittifaq, ada kesepakatan. Jikalau ada, maka jangan melirik kepada khilafiyahnya, tapi liriklah kesepakatan di zaman sebelumnya. Ini tahap yang pertama dan kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jikalau engkau dihadapkan pada suatu permasalahan khilafiyah dan engkau tidak mendapati bahwasanya di zaman sebelumnya ini ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan di zaman sebelumnya, maka caranya engkau harus melihat ada tidak dalil yang mengisyaratkan tentangnya. Ada tidak dalil yang mengisyaratkan tentangnya? Jikalau ada, maka berpegang teguhlah dengan dalil. Jikalau di permasalahan khilafiyah itu yang sahih dalilnya cuma satu, maka berpegang teguhlah dengan dalil ini. Tapi jikalau di dalam permasalahan khilafiyah itu ada dua dalil yang sama-sama sahih, maka kita berpegang teguh dengan dua dalil tadi dan tidak membuat dalil yang ketiga. Jikalau di dalam permasalahan khilafiyah itu ada tiga ucapan, yang dimana tiga ucapan itu semuanya memiliki dalil, maka kita berpegang teguh pada tiga ucapan tadi itu dan tidak membuat ucapan yang keempat. Begitupun seterusnya. Pada kondisi ada tiga ucapan ataupun ada dua ucapan, maka lihat yang mana dalilnya yang paling kuat. Yang mana yang dalilnya yang paling kuat, engkau teliti. Setelah engkau teliti, berdoalah dengan doa tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu petunjuk bahwasanya apa yang engkau pilih ini adalah ucapan yang paling mencocoki keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara orang bersikap. Ketika ada perselisihan di kalangan salaf sebanyak dua ucapan, maka jangan engkau membuat yang ketiga. Kalau cuma ada tiga, jangan engkau membuat yang keempat. Kalau cuma ada empat, jangan engkau membuat yang kelima. Karena engkau tidaklah lebih pintar daripada salaf. Dan engkau tidaklah lebih memahami daripada salaf. Maka begitu orang bersikap, begini metodenya, begini konsepnya yang diajarkan oleh salafun as-salih rahimahumullahu jami'an. Tapi jikalau di dalam kondisi yang diperselisihkan tadi cuma ada satu dalil saja yang benar,
maka masuk ke kaidah yang diletakkan oleh Al-Imam Syafi'i dan para ahli fikih. Apa kaidahnya? La ijtihada ma'an nas. La ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad bersamaan dengan nas, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Engkau dihadapkan pada permasalahan yang diperselisihkan. Engkau meneliti, ternyata cuma ada satu dalil yang sahih di permasalahan ini. Maka engkau jangan sok-sokan berijtihad. Jangan sok-sokan berijtihad. Karena kaidahnya la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad ketika ada nas di sini. Tidak ada ijtihad. Dan inilah yang diinginkan oleh ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan ajma'an nasu, manusia sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nasi kainan man kan. Manusia telah sepakat jikalau telah nampak dan jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permasalahan yang diperselisihkan ini, maka engkau tidak layak dan tidak boleh meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak layak dan tidak pantas meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan fulan ataupun allan apapun kedudukannya. Tuh. Ini ketika engkau dihadapkan pada permasalahan khilafiyah yang di mana di situ cuma ada satu ucapan yang benar, yang sahih, yang selaras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i, ajma'an nas ala man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nasi kainan man kan. Kalau nampak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, di permasalahan ini, baik ketika permasalahan itu diperselisihkan di kalangan para ulama dan nampak darimu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak boleh dan tidak layak, bahkan tidak pantas meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan manusia, apapun kedudukannya dan siapapun orangnya. Ucapan siapa ini? Al-Imam Syafi'i. Bahkan ketika Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, bahkan ketika Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khattab yang mengatakan, selama ucapan ini menyelisihi Rasulullah, menyelisihi sunnah Rasulullah, maka tidak layak dan tidak pantas untuk kita ikuti. Jelas di sini dari sisi permasalahan ini tahapan dan konsep belajar bagi para penuntut ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, Tapi kalau ada permasalahan khilafiyah yang di mana engkau tak mampu untuk menentukan yang mana dalil yang paling kuat di sini, engkau tak mampu merujihkan, maka cara terbaik adalah engkau berdoa dengan doa tadi, kemudian engkau taklid kepada seorang ulama yang engkau yakini keilmuannya dan thiqahnya. Contoh yang simpel ya ikhwan. Antum tahu Syekhul Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana keilmuannya, bagaimana fikihnya, bagaimana keluasan ilmu beliau, bagaimana thiqahnya beliau, bagaimana dipercayanya beliau di dalam sebuah kitab. Dari kitab bab-bab penjelasan haji dan umrah. Al-Imam Ibn Al-Utsaimin katakan di satu bab dan di satu pembahasan di suatu perkara. Al-Imam Ibn Utsaimin katakan di bab ini saya taklid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibn Utsaimin di satu bab, di bab-bab tertentu mengatakan di bab ini saya taklid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bagaimana mungkin? Semisal Syekh Ibn Utsaimin taklid, sedang ia adalah orang-orang yang mampu untuk berijtihad, mampu untuk merajihkan, mampu untuk melihat yang mana ucapan yang paling kuat,
Tapi kenapa Syekh Utsaimin rahimahullah di sini taklid? Karena kondisi ini. Sebuah permasalahan khilafiyah diperselisihkan. Tak mampu dan tak nampak darinya dalil yang paling kuat. Maka bagaimana pijakan kaki seorang penuntut ilmu? Taklid kepada ulama yang engkau percayai dan engkau tahu luasnya keilmuannya. Semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka ini contoh dan didikan tarbiyah dari seorang alim, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin kepada murid-muridnya. Yang dimana diri beliau saja kadang harus untuk taklid. Karena tidak nampak darinya dalil yang kuat. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita. Maka ini hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fa inna Allah Ta'ala qad qala fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu." Setiap di antara kalian itu sesat. Setiap di antara kalian adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kecuali siapa yang aku berikan petunjuk. Kecuali siapa yang aku berikan hidayah. Fastahduni. Maka mintalah hidayah kepadaku. Mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum. Maka niscaya aku akan berikan hal itu. Maka jangan ragu untuk meminta kepada Allah. Ihdini ilal haq. Berikanlah aku petunjuk untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan, kaidahnya dan prinsipnya di perkara ini, man ista'asama au man tamassaka bid-dalil faqad tamassaka bi sawa'is sabil. Itu kaidahnya. Man tamassaka bid-dalil faqad tamassaka bi sawa'is sabil. Siapa yang berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, maka sungguh ia telah berpegang teguh terhadap jalan kebenaran. Man tamassaka bid-dalil faqad tamassaka bi sawa'is sabil. Ini kaidahnya. Hafal kaidah-kaidah itu ya ikhwan. Hafal kaidah-kaidah yang telah kita sampaikan. Kemudian penulis melanjutkan ucapannya, wa amma wasful kutubi wal musannifin faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarati ma yassarahu Allah Ta'ala. Adapun pertanyaan dari Abul Qasim Al-Qasim Ibn Yusuf tentang buku-buku yang baik untuk dibaca dan tentang penulis-penulis yang lurus konsep beragamanya dan manhajnya, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adapun pertanyaan engkau yang berkaitan dengan hal ini, faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarah, sungguh hal ini telah didengarkan dari kami di tengah-tengah mudzakarah, di tengah-tengah pelajaran kami pada apa-apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya ikhwani wa ya akhwati, di antara orang-orang yang paling mengetahui tentang buku-buku dan penulis-penulis buku. Itu disebabkan karena luasnya ittila' beliau. Luasnya telaah beliau dari sisi buku-buku dan penulisnya. Ia tahu. Bahkan beliau tahu tentang keadaan-keadaan penulisnya.
Dan ini di antara hal-hal yang patut untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Guru kami selalu mengatakan, ma'rifatul kutub nisful ilm. Mengetahui buku-buku itu setengah dari ilmu. Mengetahui buku-buku itu setengah dari ilmu. Ma'rifatul kutubi wal musannifin nisful ilm. Mengetahui buku-buku dan para penulisnya itu setengah dari ilmu. Itu setengah dari ilmu. Kenapa? Antum harus tahu tentang buku-buku. Engkau harus mengilmui tentang perkara yang berkaitan dengan buku dan para penulisnya. Sebagai contoh, Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ataupun buku-buku yang paling mudah, semisal Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini buku bagus. Penulisnya Ahlus Sunnah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi. Siapa yang tidak tahu kedudukan beliau dari sisi fikihnya, dari sisi bahasanya, dari sisi hadisnya dan lain-lain sebagainya. Maka penulisnya aman, bukunya aman. Tapi engkau harus tahu, cetakan terbaik dari buku ini dicetak di maktabah apa? Cetakan terbaik dari buku ini itu dicetak di cetakan apa? Antum harus tahu. Apakah di cetakan ini ataukah ini? Dan itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Harus diilmui hal ini. Jadi ketika engkau hendak membeli buku, antum tahu di mana engkau membeli buku ini, di cetakan mana. Karena cetakan itu ada dua. Ada cetakan yang memang ingin berkhidmat untuk para penuntut ilmu, ada cetakan yang memang tujuannya untuk berdagang. Cetakan yang dikenal, gemar, dan tujuannya adalah berdagang, kita jauhkan diri darinya. Kenapa? Pasti akan banyak kesalahan dari sisi harakat. Pasti akan banyak kesalahan dari sisi huruf. Bahkan yang lebih pasti, kadang di satu halaman itu kosong dan tidak ada tulisannya. Karena memang tujuan mereka apa? Berdagang. Tapi ada cetakan-cetakan yang memang tujuannya berkhidmat untuk para penuntut ilmu. Dari sisi tajlidnya, covernya itu indah. Dari sisi penataan tulisannya, dari sisi tulisan pertama dengan tulisan kedua, itu paragrafnya dan jaraknya itu jauh sehingga mudah untuk dibaca. Itu memang ada cetakan-cetakan seperti ini, walaupun memang harganya mahal. Tapi kita membeli apa? Membeli khidmatnya, membeli nilainya. Bukan malah kita lebih memilih kitab-kitab yang lebih murah harganya, tapi di ujungnya kita akan menyesal. Makanya ketika engkau hendak membeli buku, tanyakan kepada ahlinya, buku ini cetakan terbaiknya di mana, dan beli cetakan terbaiknya. Begitu cara orang bersikap dari sisi buku. Nisful ilm, setengah dari ilmu. Ma'rifatul kutubi wal musannifin nisful ilm. Mengetahui buku dan kondisi penulisnya itu setengah dari ilmu. Ada lagi buku, contohnya Al-Imam An-Nawawi, 40 hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'in Nawawiyah. Penulisnya jelas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kadang pentahkiknya, orang-orang yang menelaah manuskrip dari buku ini juga harus dilihat kondisinya. Apakah kondisinya sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah, ataukah kondisinya kondisi hizbi, orang-orang yang senang berkelompok, atau kondisinya orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan khawarij, semisal sururiyah, ataupun ikhwaniyah, ataupun selainnya. Perlu diketahui, karena sungguh demi Allah, buku-buku akidah di zaman ini banyak yang ditelaah dan diteliti dari kalangan orang-orang yang menyelisihi manhaj Rasul dari sisi bersikap kepada para pemimpin kaum muslimin. Banyak sekali. Makanya perlu diperhatikan setiap kondisinya, setiap kondisi penulisnya dan kondisi pentahkiknya wajib untuk ditelaah.
dan wajib untuk ditanyakan. Dan guru kami, Syekh Abu Abdil A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman hafizahullah, seseorang yang gemar menelaah kitab, meneliti kitab. Makanya beliau memiliki tahqiq yang sangat banyak. Bahkan kami ketika hendak membeli kitab, itu kami tanyakan kepada beliau, Syekh, engkau wasiatkan buku ini dicetakan apa? Kami tanya kepada beliau karena beliau ahlinya. Bahkan kami sampaikan, Syekh, ada cetakan baru yang keluar saat ini, ditahqiq oleh fulan, di buku As-Sunnah lil Imam Ahmad. Ditahqiq oleh fulan, diteliti oleh fulan, manuskripnya diteliti oleh fulan. Apakah saya membeli ini? Karena covernya luar biasa, kertasnya sangat indah, bahkan tata peletakan huruf-hurufnya sangat indah. Apakah saya beli ini? Kata Syekh hafizahullah, jangan engkau membelinya. Kenapa Syekh? Karena pentahqiqnya adalah seseorang yang menyelisihi usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka jangan melihat buku itu dari covernya. Oh, covernya indah, lantas engkau membelinya. Tidak. Lihat kitabnya apa, kondisi penulisnya bagaimana, dan kondisi pentahqiqnya bagaimana. Ini wajib untuk diperhatikan ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya, wa ma fil kutubil musannafah al-mubawwabati kitabun anfa'u min sahih Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Lakin huwa wahdahu la yaqumu bi usulil ilm. Tuh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada pada buku-buku yang telah dicetak, pada buku-buku yang telah ditulis sebagai sebuah karya yang lebih bermanfaat daripada Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih bermanfaat dari buku ini. Tapi lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan pijakan kaki bagi para penuntut ilmu. Apa kata beliau? Lakin, akan tetapi, huwa wahdahu, buku ini la yaqumu bi usulil ilm. Buku ini tidak mencakup seluruh usul ilmu. Maka jangan engkau cukupkan dengan buku ini saja, tapi baca buku-buku hadis yang lain. Di sini ada kaidah ya ikhwan. Di sini ada kaidah yang diletakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang buku ini, tapi kita kiaskan kepada guru. Kita kiaskan kepada guru. Seorang guru, apapun kedudukannya, bagaimanapun luas ilmunya, jangan engkau cukupkan gurumu hanya kepada guru itu saja. Jangan cukupkan gurumu hanya kepada satu guru. Karena seorang guru, seorang manusia tak mampu untuk mengumpulkan seluruh ilmu. Makanya, ta'didul masyayikh, memperbanyak guru, itu adalah hal yang paling bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Engkau memiliki guru semisal Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Bagaimana keluasan ilmu beliau? Tapi perlu untuk kita ketahui dan yakini bahwasanya Al-Imam Ahmad sendirinya tak mampu untuk mengumpulkan seluruh ilmu. Maka kadang ada faidah yang luput darinya. Kadang ada hadis yang luput darinya. Bahkan kadang ada pemahaman yang luput darinya. Bagaimana cara mengumpulkan pemahaman itu? Bagaimana cara mengumpulkan hadis-hadis secara keseluruhan? Perbanyak gurumu. Sama halnya dengan ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada buku yang lebih bermanfaat, yang paling memberikan manfaat daripada bukunya Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Tapi perlu diperhatikan, buku ini sendiri tidak mencakup secara keseluruhan dari sisi usul ilmu. Maka perlu untuk membaca buku-buku yang lain. Begitupun dengan seorang guru. Jangan cukupkan dengan satu orang saja, perbanyak gurumu. Karena seorang guru tak mampu untuk mengumpulkan seluruh ilmu, maka perlu untuk diperbanyak. Perlu untuk diperbanyak. Maka ini hal-hal yang patut untuk diperhatikan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena demi Allah, tidak ada sebuah karya dari karya buku yang telah ditulis yang lebih bermanfaat daripada bukunya Al-Imam Al-Bukhari, yakni Sahihul Bukhari. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari buku ini. Bagaimana tidak? Penulisnya adalah seorang imam,
seorang faqih, seorang muhaddis mutqin, seorang hafidh lil hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bagaimana beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala meletakkan di dalam bukunya Sahih Al-Bukhari sebuah syarat tentang kesahihan sebuah hadis. Yang dimana beliau rahimahullah tidak menulis hadis di dalam bukunya kecuali setelah ia melakukan 2 rakaat salat. Ia dapatkan hadis baru. Ia teliti. Orang yang dia ambil hadisnya ini bagaimana keadaannya? Apakah thiqah atau tidak? Apakah orang ini pernah berbohong ataukah tidak? Apakah orang ini memiliki hal-hal yang mengurangi wibawanya ataukah tidak? Beliau punya syaratnya. Ketika orang ini adalah orang yang sempurna, barulah dia meminta dan mengambil hadis darinya. Setelah ia mendapatkan hadisnya, beliau tidak langsung tulis. Ia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Baru setelah itu, ketika hatinya tenang, ia tulis di dalam kitabnya. Lihat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan buku ini dengan penuh ketelitian sehingga disepakati buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah buku Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka ini hal yang patut untuk kita perhatikan. Tapi jangan mencukupkan dengan Sahih Al-Bukhari saja. Karena Sahih Al-Bukhari tidak mencakup seluruh ilmu. Wajib engkau membaca buku-buku hadis yang lain. Karena Sahih Al-Bukhari tidak mencakup seluruh hadis yang sahih. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang luput dari Al-Imam Al-Bukhari, yang itu ada pada Al-Imam Muslim, yang itu ada pada Al-Imam Tirmidzi, yang itu ada pada Al-Imam Ibn Majah, An-Nasa'i, wa Ibn Abi Dawud, wa Abdul Razzaq, wa Ibn Khuzaimah, dan ulama ahli hadis lainnya. Makanya jangan mencukupkan dengan satu buku, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tayyib. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wala yaqumu bi tamamil maqsud lil mutabahhir fi abwabil ilm, id la budda min ma'rifati ahadits ukhra wa kalam ahli al-fiqh wa ahli al-ilm fi al-umur allati yakhtassu bi ilmiha ba'd al-ulama." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Sahih Al-Bukhari juga ini tidak dibangun di atas kesempurnaan maksud-maksud dari bab-bab ilmu. Makanya kata Syekhul Islam, idla budda min ma'rifati ahadits ukhra. Makanya wajib dan harus untuk mengetahui hadis-hadis yang lain. Wajib. Makanya ada namanya jam'ul ahadits, mengumpulkan hadis-hadis pada satu bab. Jangan engkau mendapatkan hadis satu saja, engkau teliti dan ini sahih, kemudian engkau tidak melirik kepada hadis yang lain. Jangan sampai engkau salah paham di sini. Karena kadang ada hadis yang lain yang menafsirkan hadis itu. Maka wajib untuk dikumpulkan. Wajib untuk digabungkan. Begitupun juga dengan ucapan ahli fikih dan ahli ilmu pada perkara-perkara tertentu yang dimana kadang keilmuannya ada pada sebagian para ulama saja. Makanya dia katakan allati yakhtassu bi ilmiha ba'dul ulama, yang dimana sebagian para ulama memiliki keilmuan khusus di bab itu. Makanya wajib untuk memperbanyak buku dengan melihat kondisi bukunya dan kondisi penulisnya serta pentahkiknya. Dan wajib juga untuk memperbanyak guru agar faedah yang kita dapatkan dan pemahaman yang kita dapatkan dari sisi hadis itu lebih berkembang. Contoh, di sini ada penjelasan tentang hadis Bulughul Maram. Di masjid yang lain ada pembahasan tentang hadis Bulughul Maram. Antum jangan cukupkan di sini saja. Ketika engkau mampu untuk hadir di masjid yang lain, maka hadir. Karena dengan engkau memperbanyak gurumu, engkau akan lebih sempurna di dalam memahami hadis-hadis Bulughul Maram. Begini caranya orang menuntut ilmu. Begini caranya orang menuntut ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Waqad aw'abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi abwaba, faman nawwara Allahu qalbahu hadahu bima yablughuhu min dzalik." Dan sungguh umat ini telah aw'ab. Aw'ab itu al-i'ab, itu pemahaman. Sungguh umat ini telah memahami
pada beberapa ilmu-ilmu dari sisi keilmuan di bab-bab tertentu, faman nawwarallahu qalbahu hadahu. Apa maksudnya? Umat ini kadang telah paham kondisi buku, kadang telah paham kondisi penulisnya, dan kadang telah paham kondisi pentahkiknya. Dia sudah tahu. Tapi kembali lagi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faman nawwarallahu qalbahu hada. Siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan cahaya kepada hatinya, maka pastilah Allah Azza wa Jalla akan memberikan padanya petunjuk dan hidayah pada apa-apa yang telah sampai padanya dari sisi ilmu. Apa maksudnya? Seseorang telah banyak mengilmui ilmu-ilmu tertentu. Seseorang telah banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi kembali lagi, apakah ilmu itu berdampak pada hatinya? Apakah ilmu itu berdampak pada moral dan akhlaknya? Apakah majelis itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukan kemaksiatan ataukah tidak? Makanya kembali lagi, hidayah berada di tangan Allah. Hidayah berada di tangan Allah Azza wa Jal. Maka ini hal yang patut untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Makanya demi Allah, tidak ada hal yang lebih penting dan yang lebih berkah bagi para penuntut ilmu kecuali memberikan manfaat kepada penuntut ilmu lainnya. Engkau ingin ilmumu berkah, ajarkan. Engkau ingin kebaikan pada ilmumu, engkau ingin mengambil manfaat yang lebih dari ilmumu, ajarkan. Jikalau engkau menginginkan agar Allah berkahi ilmumu, ajarkan. Sampaikan kepada orang. Kaidahnya apa? Jikalau pelit dan kikir itu tercela, apatah lagi pelitnya seorang penuntut ilmu dan kikirnya seorang penuntut ilmu untuk membagikan ilmunya. Pasti akan lebih tercela. Jikalau hukum asal pelit dan kikir itu tercela, bagaimana lagi seorang penuntut ilmu yang kikir akan ilmunya dan pelit akan ilmunya? Tentunya pasti akan lebih tercela. Maka ya ikhwani wa ya akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan kikir dari sisi ilmu dan jangan pelit dari sisi ilmu. Jadilah orang-orang yang dermawan dari sisi ilmu, yang dimana ketika engkau memahami hakikat dari ilmu, engkau ajarkan, engkau sampaikan dan engkau bagikan. Jangan engkau mau menjadi orang yang hanya sendiri mengetahui ilmu. Kenapa? Karena kesendirianmu tidaklah berdampak. Tapi dengan engkau dermawan dari sisi ilmu, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatmu. Allah Azza wa Jalla akan berkahi ilmumu. Maka dermawanlah dari sisi ilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ma a'mahu lam tazidhu kathratul kutubi illa hayratan wa dhalala. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla butakan, maka tidaklah banyaknya bukunya menambah pada dirinya kecuali hayrah, kebimbangan, wa dhalalan, dan kesesatan. Lihat, kembali lagi, penuntut ilmu harus meminta dan terus meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang, bukti yang nyata dari kasus ini, ada berapa banyak doktor yang bergelar doktor tidak mengetahui hakikat dari akidah yang benar. Ada berapa banyak dosen-dosen yang mengajar di universitas ternama tak mampu membedakan antara bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah. Maka kembali lagi, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man a'mah, siapa yang Allah butakan, bahkan ketika dirinya bergelar doktor, bahkan ketika dirinya adalah seorang dosen, tapi ketika Allah telah butakan matanya, bahkan banyaknya bukunya itu tidak akan menambah pada dirinya kecuali kebimbangan dan kesesatan. Ada berapa banyak orang yang doktor? Doktor itu banyak baca buku tidak? Pasti banyak. Tapi lihat, ada berapa banyak doktor yang jauh dari jalan yang benar, mengatakan hal-hal yang jauh dari akal manusia.
di mana ia mengatakan orang gila adalah wali dari wali-wali Allah. Air liur seorang guru itu berkah. Maka minum air liurnya. Doktor, banyak dia membaca buku, bukunya banyak. Tapi lihat kembali lagi, siapa yang Allah butakan dirinya dari kebenaran, bahkan banyaknya bukunya, banyaknya ilmunya, tidak akan menambah pada dirinya kecuali kebimbangan, kegundahan, ketidaktenangan, dan kesesatan saja. Makanya selalu minta hidayah, selalu minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Labid al-Ansari, awalaysat at-Taurat wal Injil 'inda al-Yahudi wan Nasara famada tughni anhum. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Labid al-Ansari, di sebagian cetakan ya ikhwan tertulis li Abi Labid. Sebagian pada cetakan-cetakan yang lain itu li Abi Labid. Yang benar adalah libni Labid. Yang benar adalah libni Labid, bukan li Abi Labid. Maka ini perlu untuk kita pahami. Libni Labid adalah cetakan yang benar. Jikalau engkau membeli cetakan dari kitab Wasiyatus Sughra dan engkau dapati di sini li Abi Labid, maka ini cetakan yang keliru. Maka ini cetakan yang keliru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalaisatit Taurat wal Injilu indal Yahudi wan Nasara. Bukankah Taurat dan Injil itu ada di sisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Famadza tughni anhum? Adanya Taurat ini, adanya Injil ini, apakah bermanfaat bagi dirinya? Tidak. Ia pun sesat dan masih tetap sesat. Maka bukanlah faktor keistiqomahan seseorang dan baiknya konsep seseorang itu dengan banyaknya buku-bukunya. Bukan. Bukan itu tolak ukurnya, ataupun tingginya gelarnya. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya bagaimana ia memahami dalil. Apakah sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diaplikasikan oleh para sahabat Nabi? Ini wajib untuk ada pada diri setiap muslim. Ini wajib ada pada diri setiap muslim. Makanya ya ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk melihat hal ini dengan baik. Perlu untuk melihat hal ini dengan baik. Bahwasanya ilmu ini bagaimana dicabut dan diangkat oleh Allah dengan tiga perkara. Dengan tiga perkara. Yang pertama, dengan matinya para ulama. Dengan wafatnya para ulama. Yang kedua, dengan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang dari makna dan hakikat yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sudah sangat banyak di zaman kita saat ini. Penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terang-terangan untuk menjauhkan manusia dari maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang mengaku bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang istiqamah. Tapi ia tidak mencari keistiqamahan itu pada ayat Allah dan sabda Nabi. Banyak orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang istiqamah, tapi caranya salah di dalam mencari keistiqamahan. Ia tidak mencari keistiqamahan pada firman Allah. Ia tidak mencari keistiqamahan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mencari keistiqamahan pada guru-guru mereka. Bahkan ketika gurunya wafat, ia mendatangi kuburannya dan meminta keistiqamahan darinya. Ini keliru. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Adapun yang ketiga adalah dengan cara tidak beramal dengan ilmu. Tidak beramal dengan ilmu. Banyaknya orang yang beramal tanpa ilmu.
Maka ini 3 cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu ini. Dengan wafatnya para ulama, dengan penyimpangan yang banyak dilakukan oleh manusia, bahkan menjauhkan manusia dari tujuan yang benar yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, banyaknya manusia beramal tanpa ilmu. Ini 3 cara di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu ini dari dunia ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah menutup wasiatnya dengan fanas'alullah al-azim ayyarzuqana al-hidayah ayyarzuqana al-huda was-sadada wa yulhimana rushdana wa yaqiyana syarra anfusina wa alla yazigha qulubuna ba'da idh hadana wa yahab lana min ladun rahmatan innahu huwal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman katsira. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menutup wasiatnya dengan doa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, memberikan kita kebenaran, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menunjuki kita jalan petunjuk dan senantiasa membangunkan kita dari keburukan diri-diri kita, menyadarkan kita dari keburukan diri-diri kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak membuat hati-hati kita menyimpang setelah Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada hati-hati kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rahmatnya dari sisinya, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa usikum ikhwani wa akhwati. Saya wasiatkan dan nasihatkan kepada saudara-saudaraku dan saudari-saudariku untuk senantiasa mengulang-ulang wasiat ini. Untuk senantiasa mengulang-ulang wasiat ini. Dimulai dari taqwa. Dimulai dari beramal dengan amalan kebaikan, setelah beramal dengan amalan keburukan. Kemudian setelahnya berakhlak dan bermoral dengan moral dan akhlak yang baik. Begitupun dengan wasiat-wasiat lainnya. Penting untuk terus-menerus mengulang-ulang wasiat dari seorang imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Penting untuk mengetahui konsep yang diletakkan oleh mereka, pijakan kaki yang dimana mereka letakkan untuk kita semua. Penting untuk senantiasa mendengar wasiat dari seorang alim ulama, dan penting untuk senantiasa mendengar dan membaca wasiat-wasiat dari para ulama kita, baik yang sekarang maupun yang dahulu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati mereka semua. Fa usikum bi tikrari hadhil wasiyah. Wasiatkan kalian untuk senantiasa mengulang-ulang wasiat ini, yang semoga dengannya kita seluruhnya akan Allah Azza wa Jalla wafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah datang salah seorang kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, di mana orang ini berdoa kepada Allah di hadapan Al-Imam Ahmad. Orang ini mengatakan, wahai imam, semoga Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua di atas Islam. Tapi apa jawaban dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Beliau rahimahullah mengatakan, wa ala sunnah, dan di atas sunnah. Karena sangat sedikit orang yang wafat dan meninggal di atas Islam dan di atas sunnah. Banyak orang yang meninggal di atas Islam dan itu kebaikan. Tapi kita ingin lebih dan tambahan dari kebaikan itu, untuk Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu, konsep beragama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ibaratkan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik ia akan selamat, tapi siapa yang tidak naik ia akan binasa. Maka hendaknya setiap diri melihat dirinya, melihat kedudukan dirinya pada sisi sunnah. Apakah benar-benar ia telah layak dan telah pantas untuk dikatakan sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Karena kata Al-Imam Fudail ibn Iyad, ra'sul adabi indana ay ya'rifa ar-rajulu qadrah. Puncak dari adab seseorang, kata Fudail ibn Iyad, di sisi kami adalah seseorang mengetahui kadar dirinya. Ia tahu kadar dirinya dari sisi sunnah. Ia tahu kadar dirinya dari sisi ibadah. Ia tahu kadar dirinya dari sisi moral dan akhlak. Maka ketahui kadar itu. Jikalau kadarnya masih rendah, maka tambah, maka upgrade, maka update. Tapi jikalau kadarnya sudah tinggi, maka minta tambahan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu meminta, nas'alullah al-mazida min taufiqihi wa fadli. Kami meminta terus kepada Allah Azza wa Jalla tambahan-tambahan dari sisi keutamaannya dan taufiknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thabbatana Allahu wa iyyakum lima fihi al-khair was salah. وثبتنا الله وإياكم على الإسلام والإيمان والإحسان والسنة وثبتنا الله وإياكم على ما أجمع عليه سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dan insyaallah tabaraka wa taala semoga di pertemuan sebelumnya kita pindah ke wasiat murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wasiat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah pada risalah beliau Ar-Risalatu At-Tabukiyah. Ar-Risalatu At-Tabukiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dan memberikan kita pemahaman yang benar. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.